Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu, duduk santai, dan ya, ikut nimbrung sebagai orang ketiga dalam perbincangan kita hari ini. Betul, dan hari ini kita punya satu topik yang skalanya raksasa. Sesuatu yang dampaknya mungkin Anda rasakan setiap hari. Sangat raksasa. Kita akan membedah bagaimana sebuah negara yang dulunya secara harfiah menghukum warganya yang miskin, tiba-tiba berubah haluan. Menjadi sebuah mesin raksasa yang merawat masyarakatnya. Tepat. Sebuah sistem yang menjaga orang dari saat mereka lahir sampai tutup usia. Atau yang sering kita kenal dengan istilah negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, untuk membongkar ini, sumber utama yang akan kita gali adalah buku An Introduction to the Study of Social Administration. Karya David C. March ya, cetak ulang tahun 2025. Bukunya memang tebal dan penuh sejarah. Tapi tenang, Anda tidak perlu repot karena kita sudah menyaring momen-momen krusialnya. Dan jujur saja, sejarahnya jauh lebih dramatis dari yang orang kira. Gila sih, waktu saya baca bagian awalnya, ada satu fakta yang bikin saya geleng-geleng kepala. Tahukah Anda, kalau program makan siang gratis di sekolah dan layanan kesehatan anak di Inggris itu, awalnya bukan karena pemerintah tiba-tiba jadi baik hati? Bukan sama sekali. Semua itu dipicu oleh kepanikan militer. Kepanikan yang sangat beralasan pada masa itu sebenarnya. Kalau kita mundur ke masa Perang Boer, di pergantian abad ke-20, militer Inggris sedang butuh banyak pasukan. Tapi pas muda-muda ini datang buat mendaftar, Hasilnya bencana nasional. Sekitar 40% dari mereka terpaksa ditolak. 40%. Iya, karena cacat fisik, kurang gizi parah, dan kondisi kesehatan yang sangat buruk. Bayangkan, negara sebesar itu tiba-tiba sadar kalau generasi penerusnya bahkan tidak cukup sehat untuk memegang senjata. Apalagi buat memenangkan perang ya. Itu kayak tamparan keras ke wajah pemerintah saat itu. Berarti mereka sadar kalau anak-anak dibiarkan kelaparan di jalan, negara sendiri yang akan hancur ketika butuh pertahanan. Betul. Dan dari kepanikan itulah banyak inovasi sosial lahir. Buku Marsh ini membagi medan pertempurannya ke dalam 5 area utama. Ya, ada jaminan pendapatan, kondisi kerja, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Mari kita mulai dari yang paling mendasar dulu, yaitu uang atau jaminan pendapatan. Area yang sejarahnya sangat kelam. Sangat kelam. Di abad ke-19 ada yang namanya Poor Law atau Undang-Undang Kemiskinan. Pemikiran waktu itu sangat menghakimi. Kalau Anda miskin, berarti Anda malas. Kemiskinan dianggap murni sebagai aib moral. Iya, aib moral. Kalau mau dibantu negara, Anda harus mau masuk ke tempat yang namanya workhouse atau rumah kerja paksa. Dan tempat itu tidak dirancang untuk menjadi panti sosial yang nyaman. Sama sekali tidak. Dibuat menyiksa kan? Sengaja didesain agar kondisinya jauh lebih menyiksa dan lebih hina daripada pekerjaan paling kasar di luar sana. Filosofinya adalah efek jerah. Supaya orang nggak keenakan minta bantuan. Tepat. Mereka membuat workhouse ini begitu mengerikan sampai dijuluki Bastilles bagi orang miskin. Keluarga dipisahkan, makanan minim, dan pekerjaannya sengaja dibuat tidak berguna hanya untuk mematahkan semangat. Membayangkan orang yang jatuh miskin karena sakit malah dihukum seperti itu. Lalu, kapan akhirnya masyarakat sadar kalau kemiskinan itu bukan cuma kutukan karena malas? Pergeseran besar itu terjadi menjelang akhir abad ke-19. Berkat data dari 2 peneliti sosial, Charles Booth dan C. Bohum Rountree. Mereka yang turun langsung ke jalanan itu ya? Betul, di London dan York. Mereka melakukan survei dari pintu ke pintu dan membuktikan bahwa kemiskinan ekstrim ini menjamur justru di tengah kota-kota industri yang sedang kaya raya. Pekerja banting tulang belasan jam tapi tetap nggak bisa makan. Kesimpulannya jelas, ini bukan masalah karakter individu, ini masalah struktural. Mesin ekonomi menghasilkan kekayaan, tapi juga memproduksi kemiskinan. Aha. Jadi bukan warganya yang gagal, tapi sistemnya. Pemahaman baru ini yang memuncak di tahun 1942 lewat laporan Beveridge. Ini epik banget menurut saya. Laporan yang sangat monumental. William Beveridge mengemas masalah sosial ini kayak cerita pahlawan super. Dia mengidentifikasi ada 5 raksasa yang menghalangi kemajuan sosial. Want atau kekurangan, disease atau penyakit, ignorance atau kebodohan, Lalu squalor atau kemelaratan, dan idleness yang merujuk pada pengangguran.
Menggunakan kata raksasa di tengah Perang Dunia Kedua itu brilian buat menyatukan mentalitas masyarakat. Narasi yang jenius. Dan perlawanan terhadap raksasa pertama, yaitu kekurangan, sebenarnya sudah dicicil. Misalnya dengan pensiun hari tua di tahun 1908. Bantuan pertama di luar Purlo ya? Benar. Bebas dari stigma memalukan, lalu berevolusi lewat Undang-Undang Asuransi Nasional 1911 hingga disatukan pada 1946. Kalau kita tarik relevansinya bagi Anda yang mendengarkan saat ini, perubahan ini sangat filosofis. Sebelumnya, kalau Anda sakit, Anda harus ngemis ke badan amal atau masuk workhouse. Sistem asuransi nasional membalik logika itu sepenuhnya, karena Anda membayar iuran saat sehat, bantuan saat Anda jatuh adalah hak warga negara. Dari belas kasihan menjadi sebuah hak, itu lompatan pola pikir yang luar biasa. Dan bicara soal jatuh sakit atau pengangguran, ini membawa kita ke area kedua, kondisi kerja dan dampak industrialisasi. Di mana mesin mulai mengubah segalanya. Buku ini menceritakan betapa drastisnya revolusi industri mengubah manusia. Dulu, pengrajin bikin sepatu dari awal sampai akhir ada kebanggaan. Tapi di era pabrik, pekerjaan dipecah jadi tugas kecil demi efisiensi. Yang menyebabkan fenomena de-skilling atau hilangnya keterampilan khusus. Bayangkan pekerjaan Anda seumur hidup cuma masang tali sepatu kiri ribuan kali sehari. Manusia direduksi cuma jadi penjaga mesin. Dampak psikologisnya sangat besar. Kebanggaan pekerja hilang. Dan ini tidak berhenti di buruh pabrik. Pekerja kantoran pun merasakan hal yang sama ketika tugas mereka diambil alih komputer awal. Cuma jadi penginput data. Selain hilangnya keterampilan, industrialisasi membawa teror pengangguran massal. Sebelum ada bursa kerja, Beveridge menyebut pencarian kerja itu sebagai unguided hawking from door to door. Menjajakan tenaga dari pintu ke pintu secara membabi buta. Visual yang menyedihkan, bangun subuh, jalan kaki antar pabrik tanpa tahu ada lowongan atau enggak. Mengantre cuma buat ditolak mandor. Sangat merendahkan martabat dan buang-buang energi. Makanya Beveridge menciptakan employment exchanges atau bursa kerja pada 1909. Untuk menertibkan pasar bebas demi kemanusiaan. Tapi intervensi ini nggak disambut karpet merah oleh pengusaha, kan? Tentu saja tidak. Waktu negara mencoba mengatur keselamatan kerja lewat Factory Acts di abad ke-19, penganut ekonomi laissez-faire teriak kalau negara mencampuri kebebasan. Mereka mengatasnamakan kebebasan pasar. Kebebasan macam apa yang membiarkan anak umur 8 tahun kehilangan jari di mesin tenun? Untungnya akal sehat menang. Puncaknya pada Contracts of Employment Act tahun 1963. Di mana untuk pertama kalinya, pekerja mendapat hak legal atas kontrak tertulis dan periode pemberitahuan sebelum di-PHK. Nggak bisa lagi dipecat semena-mena hari itu juga. Nah, memanusiakan pekerja ini sejalan dengan cara negara melawan raksasa kedua, penyakit. Sejarah kesehatan ini bisa dirangkum dalam 3 fase besar. Fase pertama itu fase lingkungan, kan? Pertengahan abad ke-19, kota kotor, wabah kolera nyapu ribuan nyawa. Lewat Public Health Act 1948 yang dipelopori Edwin Chadwick, negara mulai membangun sanitasi untuk membersihkan air dan jalanan. Setelah jalannya bersih, masuk fase kedua, perlindungan anak. Ini nyambung ke Perang Boer tadi, memicu layanan medis sekolah pada 1907. Dan akhirnya, fase ketiga, fase kuratif. Pengobatan yang berujung pada Layanan Kesehatan Nasional atau NHS pada 1946. NHS ini inovasi yang radikal, dan menurut buku ini prinsip paling revolusionernya bukan cuma soal gratisnya. Tepat. Prinsip paling radikalnya adalah bahwa akses kesehatan ditentukan semata-mata oleh kebutuhan medis si pasien, bukan oleh tebalnya dompet. Betul. Hambatan ekonomi yang selama berabad-abad menakutkan bagi orang sakit, akhirnya dihapuskan. Anda dirawat karena Anda sakit. Titik. Luar biasa. Tapi membangun raksasa administrasi seperti NHS ini juga bikin pusing. Strukturnya dipisah-pisah. Rumah sakit diambil negara, praktek dokter umum lewat executive councils, dan layanan pemerintah daerah jalan sendiri-sendiri. Dan ini memicu keluhan biaya yang membengkak, yang dibahas panjang lebar dalam laporan Guillebaud. Ya, di buku ini dibahas perdebatan alotnya. Di satu sisi, negara ingin mengontrol biaya. Di sisi lain, para dokter mempertahankan kebebasan praktek swasta mereka karena takut menjadi sekedar pegawai bergaji dari negara.
Sebagai catatan untuk Anda yang mendengarkan, kita di sini tidak memihak apakah kontrol negara sepenuhnya atau sistem swasta yang lebih baik. Kita hanya melaporkan fakta dari teks bahwa ini adalah ketegangan alami dalam kebijakan kesehatan. Keseimbangan yang sulit dicapai. Dan bicara soal keseimbangan, raksasa berikutnya adalah squalor atau kemelaratan. Ini erat kaitannya dengan masalah perumahan. Ada dua masalah utama, kuantitas dan kualitas perumahan. Rumahnya kurang, dan yang ada terlalu kumuh atau jadi slums. Di abad 19, 90% orang menyewa dari tuan tanah swasta. Baru setelah Perang Dunia Pertama, pemerintah daerah mulai membangun council houses. Perumahan publik secara besar-besaran lewat Undang-Undang 1919. Tapi kontroversi terbesar justru datang dari upaya mengatur sewa, yaitu Rent Act 1957. Nah, teks menyebutkan ini sangat kontroversial. Di satu sisi, sayap kanan yang pro-pasar berargumen bahwa pembekuan sewa sejak perang membuat tuan tanah rugi. Mereka tidak punya dana untuk memperbaiki rumah yang hancur. Jadi, menaikkan sewa diharapkan bisa mendorong perbaikan dan mobilitas. Tapi di sisi lain, sayap kiri yang pro-penyewa sangat takut undang-undang ini akan mengeksploitasi keluarga miskin. Sekali lagi, kita tidak mengambil posisi politis di sini. Ini hanyalah potret dari dilema negara kesejahteraan, bagaimana menyeimbangkan investasi properti swasta dengan perlindungan bagi penyewa rentan agar tidak berujung di jalanan. Dilema yang rumit. Selain mengatur sewa, negara juga mengatur tata ruang lewat Town and Country Planning Act 1947. Untuk menghentikan perluasan kota yang liar, Iya, mereka menetapkan sabuk hijau atau green belts di sekitar kota. Kota nggak boleh melebar sembarangan, dan sebagai gantinya mereka membangun kota baru atau new towns yang terencana. perencanaan fisik kota ini sejalan dengan perencanaan negara terhadap warganya, yang membawa kita ke raksasa terakhir, ignorance atau kebodohan. Masuk ke ranah pendidikan. Tahu nggak, ada satu frasa dari sumber kita yang sangat kuat. Di abad 18 dan 19, orang miskin dididik di sekolah amal di bawah hukum subordinasi yang agung. The Great Law of Subordination. Iya, pendidikan yang sengaja dirancang untuk membuat kelas bawah tetap berada di tempatnya. Terpisah ketat dari kaum kaya, tujuannya mencetak buruh yang penurut, bukan pemikir. Tapi seiring waktu, sekolah agama atau sukarela ini tidak mampu lagi menampung ledakan populasi anak. Negara harus turun tangan. Lewat Undang-Undang Pendidikan 1970. Dan elemen paling krusial yang dibawa negara saat itu bukanlah sekedar membangun gedung sekolah, melainkan unsur paksaan. Wajib belajar. Tepat, wajib belajar agar orang tua yang miskin tidak lagi mengorbankan pendidikan demi menyuruh anak bekerja mencari uang di pabrik. Negara memaksa anak-anak ini masuk kelas. Langkah yang radikal pada masanya. Kemudian, maju ke abad 20, ada laporan Haddo di tahun 1926 dan Undang-Undang 1944 yang menciptakan sistem pendidikan menengah tripartit. Sistem ini membagi sekolah menjadi 3, grammar, technical, dan modern. Berdasarkan ujian seleksi 11+ kan? Ujian di usia 11 tahun. Tujuannya mulia, untuk menyesuaikan pendidikan dengan usia, kemampuan, dan bakat setiap anak. Niatnya memang mulia, tapi pelaksanaannya memicu perdebatan sengit. Banyak yang mengkritik bahwa menentukan masa depan dan kelas sosial seorang anak hanya dari satu ujian di usia 11 tahun itu terlalu membatasi. Ironis ya, niat meratakan jalan tapi malah menciptakan sekat baru. Nah, kalau kita tarik benang merah dari seluruh penelusuran kita ke dalam teks David C. Mars hari ini, Bagi Anda yang mendengarkan, satu hal yang pasti, negara kesejahteraan bukanlah desain rapi yang muncul dalam semalam. bukan cetak biru yang sempurna. Ini adalah kumpulan reaksi pragmatis terhadap krisis yang nyata, pergeseran filosofi, perdebatan hak kebebasan melawan intervensi negara, dan serangkaian eksperimen administratif. Semuanya dilakukan demi menaklukkan 5 raksasa yang menjadi musuh kemanusiaan itu. Proses historis yang panjang dan seringkali penuh tambal sulam. Benar sekali. Dan sebelum kita tutup diskusi ini, saya ingin melempar satu pemikiran provokatif untuk Anda. Sesuatu untuk Anda renungkan. Silahkan. Tadi kita membahas bagaimana produksi massa menghilangkan keterampilan pekerja atau de-skilling di awal abad ke-20 yang memaksa negara menciptakan jaring pengaman. Mesin menggantikan fisik manusia. Kognitif kita, apakah jaring pengaman sosial yang dirancang 100 tahun lalu ini masih cukup kuat untuk melindungi kita dari raksasa baru di abad ke-21?
Pertanyaan yang sangat relevan. Atau kita justru butuh perombakan total sekali lagi? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih banyak sudah menemani diskusi asyik kita dalam penelusuran mendalam ini. Sampai jumpa di topik seru selanjutnya.